Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman pendidikan Pancasila kelas 13? Selamat datang di video kami kelompok 6. Dalam video kali ini kami akan membahas sebuah perbandingan ideologi dua negara, yaitu perbandingan komunisme Cina dan demokrasi Pancasila Indonesia. Belum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Dari saya sendiri, saya Siti Mu'afatul Zahra dengan NIM 2402 10 10 11 38. Saya Putri Nadia Abdullah dengan NIM 250 210 401 026. Saya Yesa Tania Ramadhani dengan NIM 250 210 104 058. Saya Iluna Aspirani Junaidi dengan NIM 2502 10 10 40 78. Saya Rifda Sabiha Putri dengan NIM 250 210 401 039. Setiap negara pasti memiliki dasar hukum atau ideologi yang berbeda. Ideologi itu sendiri merupakan sebuah gagasan, nilai, atau keyakinan yang dianut suatu negara untuk membentuk pandangan hidup dan tujuan dari sebuah negara. Ideologi berperan sangat penting karena menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan sistem pemerintahan hingga cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ideologi adalah pedoman utama yang mengaruhi bagaimana suatu negara berkembang dan mengambil keputusan suatu negara. Cina pada awalnya merupakan salah satu negara dengan sejarah panjang yang awalnya dipimpin oleh berbagai dinasti besar seperti dinasti Song, Qin, Song, dan lain sebagainya. Namun perubahan besar terjadi ketika sistem kekaisaran runtuh karena perang pada tahun 1927. Dan Cina mulai beralih ke sistem republik yang dipimpin Partai Kuomintang pada saat itu. Pada masa itu terjadi konflik antara kelompok nasionalis dan kelompok komunis dari Partai Kuomintang. Dikarenakan sistem pemerintahan yang tidak sejalan satu sama lain yang akhirnya memicu perang sipil pada 1949. Kemudian pada tahun 1949 ketika Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil memenangkan konflik tersebut, dan sejak saat itu Cina resmi menjadi negara dengan ideologi komunisme dan mulai menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip komunisme. Sistem komunisme yang dianut oleh Cina ini merupakan ideologi politik yang bertujuan untuk menghapus masyarakat tanpa kelas, di mana perbedaan antara kaya dan miskin tidak ada lagi dalam sistem ideologi ini. Terdapat beberapa ciri utama komunisme di Cina, yaitu yang pertama, adanya kontrol kuat dari negara terhadap lembaga-lembaga penting seperti militer dan hukum. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap media dan membatasi kebebasan berpendapat untuk menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, masyarakat juga diarahkan untuk mendukung tujuan negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan. Yang keempat, memakai strategi perang gerilya, yaitu desa mengepung kota. Kemudian, dalam praktiknya, ideologi komunisme di Cina sangat terlihat dari peran negara yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, di dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem satu partai, yaitu Partai Komunisme Cina. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa semua kebijakan berjalan sesuai arah ideologi negara. Yang kedua, di bidang ekonomi. Meskipun Cina telah melakukan reformasi dan membuka diri terhadap pasar, pemerintah tetap memegang kontrol yang kuat terhadap sektor-sektor penting. Yang ketiga, dalam bidang sosial. Pemerintah Cina juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat, termasuk penggunaan platform global dan pengawasan media. Ketika kita membahas tentang ideologi, kita tidak boleh hanya melihatnya dari satu sisi saja. Sebuah sistem dapat menghadirkan keberhasilan besar, tetapi juga menyimpan berbagai persoalan serius. Di satu sisi, Cina menunjukkan pencapaian ekonomi yang luar biasa dengan mempertahankan stabilitas politik oleh satu partai yang memungkinkan pembangunan. Selain itu, akses pendidikan dan layanan kesehatan juga meningkat drastis, serta kemajuan teknologi dan industri menjadikan Cina sebagai salah satu negara yang paling maju di dunia saat ini. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menuai banyak kritik, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pendapat, dan serta tidak adanya demokrasi menjadi sorotan utama. Ironisnya, di tengah ide kesetaraan, kesenjangan ekonomi justru makin terlihat, ditambah dengan kontrol informasi yang ketat melalui sensor pemerintah. Hal tersebut meyakinkan komunisme Cina merupakan kombinasi antara keberhasilan, pembangunan yang luar biasa, dan tantangan yang besar dalam aspek kebebasan dan keadilan sosial. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu sistem paling kompleks di dunia saat ini. Sekarang, jika kita melihat perbandingan dengan negara yang menganut ideologi serupa. Yang pertama, penerapan ideologi komunisme Cina dengan Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara komunis pertama yang akhirnya runtuh pada tahun 1991 akibat sistem ekonomi yang terlalu kaku dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan global. Perbedaan dengan itu, Cina justru mengambil langkah yang lebih fleksibel dengan tetap mempertahankan kontrol politik, tetapi membuka ekonomi dan mekanisme pasar sejak era Deng Xiaoping. Selanjutnya, perbandingan dengan Kuba. Cina dan Kuba sama-sama menerapkan sistem satu partai dan menekankan keadilan sosial. Namun Kuba memiliki keterbatasan ekonomi dan mengalami isolasi akibat embargo Amerika Serikat. Sedangkan Cina lebih terbuka terhadap pasar global dan berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Perbandingan dari dua negara ini sebenarnya merupakan perbandingan yang cukup signifikan.
dalam berbagai aspek. Yang pertama, dalam bidang politik, Cina cenderung menggunakan sistem yang terpusat dengan kontrol negara yang kuat, sedangkan Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran yang melibatkan peran pemerintah dan sektor swasta. Kedua, dalam bidang ekonomi, Cina cenderung menggunakan sistem yang terpusat dengan kontrol negara yang kuat, sedangkan Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, yang dimana melibatkan peran pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga, dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat di Cina cenderung lebih dikontrol oleh pemerintah, sementara Indonesia memiliki kebebasan yang lebih luas dalam mengekspresikan budaya dan identitas. Yang keempat, dalam hal kebebasan berpendapat, masyarakat di Cina cenderung lebih terkontrol oleh pemerintah, sementara Indonesia lebih memiliki kebebasan yang lebih luas dalam mengekspresikan budaya dan identitas. Secara tegas, kami menyampaikan bahwa komunisme tidak dapat dan tidak seharusnya diterapkan di Indonesia. Ada beberapa alasan utama yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, melarang secara resmi Partai Komunis Indonesia dan ideologi komunisme karena ideologi komunisme dianggap bertentangan dengan Pancasila, terlebih jika dikaitkan dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, bertentangan dengan nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Nilai keagamaan sudah mengangkat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, sedangkan ideologi komunisme menekankan kepada ateisme dan materialisme historis yang sangat bertentangan dengan karakter bangsa. Yang ketiga, bertentangan dengan semangat demokrasi. Rakyat Indonesia memiliki tradisi musyawarah mufakat yang merupakan inti dari demokrasi Pancasila, sedangkan komunisme merupakan sistem satu partai yang tidak kompatibel dengan kehendak rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin dan kebijakan secara bebas. Yang keempat, sejarah kelam PKI. Pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 dan peristiwa G30 SPKI 1965 telah menimbulkan trauma kolektif yang membuat masyarakat Indonesia sangat waspada terhadap komunisme. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi komunisme Cina dan demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Komunisme menekankan kepada materialisme, kolektivitas, dan penghapusan kelas sosial, sedangkan Pancasila berlandaskan dengan nilai ketuhanan, demokrasi, dan penyeimbangan kepentingan individu. Dengan hal ini, membuat bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai untuk Indonesia. Selain itu, dari pembahasan sebelumnya, kita juga dapat memahami bahwa tidak ada ideologi yang benar-benar sempurna, karena suatu ideologi pasti dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai perbedaan ideologi yang ada di dunia ini. Sebagai generasi muda, kita juga perlu memahami ideologi negara kita sendiri agar dapat bersikap bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian presentasi video dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.